Mengapa Indonesia harus mendominasi di bidang ekonomi digital? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Untuk meraih babak baru, revolusi, teknologi, dan transformasi industri dalam perubahan dunia dalam satu abad terakhir yang belum pernah terjadi sebelumnya, Indonesia harus menempatkan ekonomi digital sebagai puncak strategi negara. Ekonomi digital lahir di era informasi. Masyarakat informasi telah menumbangkan model sosial tradisional. Ini telah menghilangkan hambatan spasial, mengurangi biaya kegiatan ekonomi, mempercepat sirkulasi, dan menggunakan informasi untuk menghubungkan orang dan objek secara bersamaan. Dunia menjadi lebih terbuka dan transparan. Ekonomi digital telah menjadi tren perkembangan baru yang tak terbendung. Ekonomi dan teknologi digital China dan Amerika Serikat, termasuk negara-negara Eropa, telah berkembang sangat cepat. Meskipun Indonesia baru mencapai teknologi yang relatif bagus, namun kesenjangan secara keseluruhan masih sangat besar. Indonesia sebagai perekonomian dunia terbesar ke-16 menempati posisi yang relatif penting dalam perekonomian dunia. Namun, karakteristik ekonomi Indonesia juga relatif jelas. Industrinya relatif tradisional dan proporsi teknologi tinggi juga relatif kecil. Bidang pertanian masih merupakan label utama kita. Jika ekonomi Indonesia ingin mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas, kita harus mendominasi di bidang ekonomi digital dan meningkatkan ekonomi Indonesia ke tingkat perkembangan yang baru. Teknologi ekonomi digital adalah teknologi baru kelas atas yang membutuhkan banyak pengetahuan profesional dan talenta berkaitan. Misalnya, big data dan cloud computing. Praktek dari negara-negara maju menunjukkan bahwa pemrosesan dan aplikasi data telah menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar bagi banyak perusahaan. Raksasa internet baik Amerika Serikat maupun China saat ini adalah perusahaan dengan data besar dan kemampuan komputasi awan yang sangat kuat. Tentu saja, masalah keamanan data besar juga telah menjadi bagian terpenting dari strategi nasional Indonesia. Disarankan, pemerintah kita harus mengandalkan data besar yang ada dari berbagai industri dan beberapa perusahaan raksasa internet seperti Gojek dan Tokopedia. Pemerintah Indonesia perlu berkoordinasi dan membangun database besar di bawah kendalinya, terutama di bidang makroekonomi. Ekonomi pasar Indonesia memiliki kelemahan serius seperti pemborosan sumber daya, distribusi yang tidak seimbang, dan distorsi statistik. Pekerjaan perencanaan statistik yang tidak dapat dicapai di era ekonomi terencana sekarang dimungkinkan berdasarkan data besar dan komputasi awan. Pengetahuan dan talenta ekonomi digital kedua yaitu blockchain. Teknologi blockchain telah membalikkan model manajemen terpusat tradisional. Misalnya cryptocurrency atau mata uang digital. Mata uang digital sekarang terutama diwakili oleh Bitcoin ataupun e-Chinese Yuan yang sedang dipraktikkan di China dan perdagangan minyak China dengan Rusia maupun beberapa negara Timur Tengah lainnya. Mata uang seperti Bitcoin dapat mengatasi beberapa kekurangan keuangan tradisional, seperti ramah lingkungan dan tidak memerlukan pencetakan uang kertas. Kedua, tidak memiliki pusat, tidak ada penerbit dan pihak pengelola, dan dijalankan oleh banyak simpul. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Data tidak dapat dipalsukan, terbuka, transparan, dan tidak dapat dirubah. Yang ketiga adalah mengurangi biaya transaksi, memecahkan hambatan konversi mata uang dan transfer antar negara dalam perdagangan internasional, dan mewujudkan pembayaran cepat point to point. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mencegah inflasi. Pakar keuangan tradisional mengatakan bahwa mata uang tradisional adalah mata uang yang harus didukung oleh kredit nasional. Tetapi kenyataannya inflasi telah terjadi di setiap negara sepanjang sejarah. Karena uang kertas yang dicetak semaunya seperti dolar Amerika Serikat saat ini. Sebaliknya, desain mata uang digital harus menggunakan daya komputasi yang dapat memastikan bahwa mata uang digital yang beredar relatif konstan karena terdesentralisasi sehingga dapat menghindari inflasi yang dimanipulasi secara artifisial. Alasan kelima adalah tingkat keamanan dan anonimitas yang sangat tinggi. Mata uang digital terenkripsi secara teknis sangat aman untuk aset mata uang karena tidak terpusat. Sangat sulit untuk dibobol oleh orang lain.
dikarenakan hak kepemilikan lebih ringan dibanding hak penggunaan, maupun karakteristik anonimitasnya, perlindungan tertinggi untuk aset mata uang digital. Akan tetapi, oleh karena itu juga, mata uang ini telah menjadi alat untuk kejahatan dunia maya dan pencucian uang. Namun, demi masa depan keuangan negara, Indonesia perlu mengikuti tren dunia. Indonesia sudah memiliki fondasi dan persyaratan untuk pengembangan ekonomi digital yang didorong oleh pembayaran seluler raksasa internet GoPay. Ketiga aspek di atas membentuk tren dasar perkembangan ekonomi digital. Kegiatan ekonomi telah membuktikan bahwa sejak merebaknya epidemi COVID-19, teknologi digital dan ekonomi digital telah memainkan peran penting dalam mendukung perang melawan wabah pandemi dan mulai memulihkan kehidupan dan produksi. Meskipun ekonomi digital bukan berasal dari Indonesia, namun Indonesia adalah negara besar yang berpotensial dalam ekonomi digital. Dan Indonesia telah membentuk model ekonomi digital dengan karakteristik tersendiri, seperti pembayaran seluler, belanja online, dan lain sebagainya. Dalam hal mata uang digital, karena karakteristiknya yang baru, ia juga membawa banyak dampak pada pengelolaan keuangan tradisional, seperti melemahnya kebijakan keuangan, menurunkan status perantara bank pihak ketiga, dan bagaimana melakukannya setelah integrasi mata uang digital. Ini adalah tantangan dan topik penelitian baru yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini. Ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah struktur tradisional. Masih sedikit perusahaan berteknologi tinggi dan canggih, sehingga banyak kesenjangan besar dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Indonesia terutama terkonsentrasi di industri manufaktur dan jasa padat karya yang berteknologi rendah, atau mayoritas perusahaan berorientasi ekspor. Seiring meningkatnya biaya tenaga kerja domestik nantinya, keuntungan perusahaan berorientasi ekspor akan menurun di kemudian hari. Akibatnya, akan memaksa perusahaan domestik Indonesia untuk merestrukturisasi perubahan arah. Supaya perusahaan Indonesia dapat berkembang dan berkelanjutan, tidaklah cukup bila kita hanya mengandalkan keunggulan biaya atau meningkatkan kualitas di era informasi dengan logistik yang cepat atau jaringan yang berkembang dengan baik. Kita harus dapat melihat situasi pasar secara tepat waktu, memahami denyut nadi pasar, dan waspada terhadap perubahan permintaan pasar. Jika kita tidak tahu cara menggunakan teknologi big data, kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan dalam gelombang pasar seperti orang buta. Big data di era informasi merupakan alat yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau negara untuk menciptakan merek atau menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, misalnya pertanian. Kesimpulannya, pengembangan ekonomi digital merupakan pilihan strategis untuk menangkap peluang babak baru dalam revolusi teknologi dan transformasi industri bagi Indonesia. Teknologi digital dan digital ekonomi dapat mendorong berbagai elemen sumber daya, mempercepat integrasi pelaku pasar, membantu pelaku pasar merestrukturisasi model organisasi, mencapai pengembangan lintas batas, memperpanjang rantai industri, dan kelancaran siklus ekonomi domestik dan internasional. Di samping itu, ekonomi digital memiliki inovasi yang tinggi, penetrasi yang kuat, dan cakupan yang cukup luas. Jadi, ekonomi digital tidak hanya menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, tetapi juga menjadi tumpuan transformasi dan peningkatan industri tradisional, serta dapat menjadi mesin penting untuk membangun sistem ekonomi modern Indonesia. Perkembangan ekonomi digital yang sehat kondusif dapat mendorong daya persaingan kita dan merupakan area kunci bagi Indonesia untuk berdiri di tengah panggung dunia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!